So we are gonna start our first SKL on the second semester ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. So please prepare your editor and we gonna create a new file Flutter project ya. But recall again because last time haven't record ya. So QR scanner app we have several features. The first is cashier page, the second is scanner page, and then Bluetooth switch, and then print receipt. That's the feature. Please already make Command Shift P, Control Shift P. Alright, done? Okay, please create new project and then please choose the application one, and then we put the folder where we wanna save the project. Select a folder if you have already find. And then please the application is idn_post or etc. Ya, based on your kemauan. Udah? If you believe, if you already mantap namanya ini, enter. So our editor will process ya pembuatannya. Okay, it's so fast. Done. Alright. Ada yang masih? Belum? Kita tunggu slow but sure. Kalau kata Jawa apalah? Slow but sure kalau Jawa. Lah gimana sih Lala? Alon-alon asal kelakon. Hey. Okay, so if already, please we make new repo. Ya. Please make new repo here. I'm gonna make this full screen for make it clear for you. Alright. Okay. Repo and then create new, and then the name is idn_post ya. That's it. Visibility is public, and then etc. Just leave default and then create repo. And then we copy this one. We copy the HTTPS ya. In here for repository link. Nah, in here we copy. And then back to editor, open your terminal. Where miss? In here, terminal ya, new terminal. Or you can make the shortcut. Git what? Git init. Sip. And then git what again? Before that, masukin dulu link ininya. Pakai oke. Git remote what? Add origin we paste. Di paste. Git remote add origin paste. Sip. Dan nah, ini udah terinisialisasi ya. Masih di local repo, masih di local stage, tapi sudah terinisialisasi ke remote ya, tapi belum ngupload apa-apa. Gimana caranya? Kita mau nambahin dulu apa? Semuanya mau kita masukin ke GitHub. Kita pakai yes, git add karena semuanya pakainya titik. Ya, git add titik itu artinya kita menambahin semua file, semua subfile, folder, semuanya pokoknya dimasukin ke GitHub. Enter. Oke, habis itu commit. Habis kita kasih tahu apa aja yang mau dimasukin, kita kasih caption ya via git commit. Message-nya apa? /m, kita kasih string di sini ya. Initial commit. Enter. Dan oke, kita udah ngasih tahu apa aja yang mau diupload, terus kita udah kasih captionnya juga or message-nya, baru kita push. Kita pencet klik ya. Kalau di Instagram kita pencet kayak send or upload or post gitu ya. Nah, ini di sini kita git push origin apa? Oke, iya, tergantung. Silakan lihat di kiri bawah editor kalian, master atau main. Itu adalah branch utama yang kalian punya di remote ya, atau di GitHub. Kalau Mistia berarti main karena versinya udah lama banget ya. Dan itu emang kayak gitu terus. Kalau kalian berarti master ya, origin main. Oke, complete.
Untuk ngecek biasanya biar nggak ini, kita reload aja GitHub-nya. Sip, sudah masuk. Nah, branch utama Misty adalah main. Nanti kita akan belajar gimana cara pakai branching, ya. Slow but sure. Kita tahap bertahap ya. Oke. Jadi di sini ada branch ya teman-teman. Di sini kita bisa bikin baru view all branches. Kalau kita lihat di sini Misty cuma punya main, ya. Nanti kalau kita punya beberapa branch, dia bakal tampil di sini, ya. Oke, sudah masuk semua? Sudah terbuat semua? Oke, mantap. Ada yang belum? Raise hand, feel free, nggak apa-apa, nggak usah takut. Oke, Lala, tungguin. Ada yang lagi yang belum? Oke, dia, Yasmin, Vio udah. Oke, tungguin ya sampai state-nya kita sama semua. Abis ini kita masih punya 2 JP lagi. Jadi lumayan panjang nih hari Kamis, 4 JP beruntun. Ditemani dengan suara ASMR AC. Sudah? Udah? Belum? Ada error? Ngulang, oke. Dia udah? Hah? Kelok? Kok sabi? Itu lagi di debug sama Pelangi juga. Oke, coba dulu. Ntar kalau nyerah, mesti ya. Sudah? Masih loading. Sambil nunggu, di sini mesti kasih tahu dependencies apa aja yang kita butuhkan. Ada berapa ini? 5. Pertama, mobile scanner. Jelas untuk apa fungsinya? Untuk ngurusin scanner activity, scanning activity ya yang ada di menu pelanggan. Kedua adalah QR Flutter buat apa? Tentu aja jelas untuk membuat atau mengenerate QR code dari setiap ID unik pesanan yang dibuat. Setiap struk beda-beda pasti QR-nya. Kemudian yang ketiga ada Blue Thermal Printer buat apa? Buat koneksi atau konektivitas dari HP atau dari aplikasi ke printer fisik. Kita butuh itu, Blue Thermal Printer. Nah, nanti di Blue Thermal Printer tuh ada masalah nih. Misty udah tahu kemarin karena udah dibuat kan sama Misty ya. Jadi nanti kita bakal menemui satu masalah, tapi itu bisa di-solve ya. Kemudian selanjutnya adalah permission handler buat apa? Jadi pertama kali instalasi itu ada permission buat pakai apa aja? Apa yang harus dimintain permission dari aplikasi ini? Kamera. Oke, jelas ya, kamera. Karena dua-duanya menggunakan kamera dan juga penggunaan Bluetooth ya, itu. Jadi kalau kita bikin aplikasi, kemudian kita menggunakan aplikasi-aplikasi atau software bawaan aplikasi, kita harus minta izin dulu, nggak bisa kita asal ya. Emang kalau misalkan nggak minta izin sebenarnya bisa ngemis, bisa, cuman itu adalah code of conduct atau kode etik ya. Ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita harus minta izin ataupun membuat user itu benar-benar melihat ya, kira-kira aplikasi ini tuh bisa ngapain aja gitu ya. Permission handler kita butuh. Dan yang terakhir adalah INTL. Buat apa? Buat tanggal-tanggalan ya, tanggal-tanggalan, dan buat currency atau RP itu kan ada juga di sana. Itu basic dependencies yang udah kita pakai ya. Gak ada yang aneh-aneh juga, kita basic aja karena goals dari SKL 1 di semester 2 adalah gimana cara kalian itu mengkoneksikan aplikasi yang dibuat dengan perangkat eksternal. Itu tujuannya. Sebelumnya belum pernah ada ya. Oke. Jadi ini adalah beberapa dependencies yang kita butuhkan. Yang tadi masih bermasalah udah fix. Oke, dia Anufa udah fix. Masih? Yang siapa lagi tadi? Yang di daerah sini kayaknya ada. Yasmin ya, Yasmin udah belum? Udah. Lihat. Kalau gimana tuh maksudnya?
pengaruh sama itu nanti. Itu dihapus aja dulu. Yes. No need. Satu folder. And then langsung. Mau loading kali ya? Ini nggak akan buka. Terus foldernya yang lagi kan? Itu yang satu doang sih. Ini satu doang. Dua. Udah, oke. Just waiting aja ya. Oke. Okay, everyone, please import the dependencies that you need via terminal aja biar kita dapat yang terbaru untuk versionnya. Pertama apa? Buka PubSpec YAML ya, and then buka terminal. Kita masukin Flutter PubAdd. Yang pertama adalah mobile scanner. Ya, and then the second is QR_Flutter, QR_Flutter, and then the next is blue thermal printer, blue_thermal_printer, ya, and then the next is permission handler, and then the last is INTL. Yes, thermal. Jangan copy paste ya. Karena yang udah pernah ada yang copy paste itu dari temennya mungkin dikasih terus di copy paste di terminalnya itu malah udah ke enter duluan. Jadi ada beberapa dependensi yang nggak kena, yang nggak kebaca. Jadi ketik aja manual ya. Ini mesti agak gedein dikit. Nah, Flutter PubAdd mobile_scanner ya. Kemudian QR_Flutter, kemudian blue_thermal_printer, kemudian permission handler dan juga INTL. Oke, ini mesti ya copyin aja dulu ya. Copyin tapi kalian pastenya satu-satu ya. Jangan di copy paste semua. Nanti soalnya potensi errornya banyak. Oke, ini ya. Nah, silakan kalau mau copy paste biar nggak
typo di copy paste tapi satu-satu ya. Jadi Flutter pub add kalian copy paste satu-satu, mobile scanner duluan, spasi QR Flutter dan lain-lain sampai akhir. Sudah semua? Kalau sudah pede, yang sudah aman, silahkan di enter aja langsung. Ya, biar langsung terpanggil oleh Flutter pub get. Langsung nge-get semua dan kita lihat di sini pub spec YAML kita ada beberapa tambahan dependensi. Yang pertama ada mobile scanner tadi versi 714, and then for QR Flutter is the 4.period1.0 itu untuk versinya. Kemudian untuk blue thermal printer itu ada 1.2.3, kemudian permission handler 12.0.1 dan juga INTL 0.20.2. Sudah? Oke. Oke. Di sini Mistia bakal ngirimin aset. Download logo. Oke, ini ya. Oke. Silakan di-download untuk kita masukin ke aset nanti. Bisa aku file itu update package ya? Lagi. Lagi. Udah 2 kali Miss. Fail to update package. Iya. Lihat. Caranya Kenapa? gede. Hmm? Atau yang enggak Iya. Yang terlihat harus kecil. kecil Miss. Lowercase semua. Coba lagi, nanti diulangin. Bisa atau enggak? Bisa. Oke, berarti problemnya adalah typo caps lock ya. Oke, silakan di-download untuk asetnya teman-teman semua. Ya. Kalau kecepatan bilang ya. Di-download asetnya. Kalau sudah, silakan kita di sini di yang kosong ya, idinfo sini. Kayak gini, diklik kosong kayak gini, udah. Bikin folder baru. Folder baru dia setara, kalau aset dia setara sama lib dan lain sebagainya. Jadi dia naruhnya di root. Bikin folder baru namanya assets pakai S. Sudah? Di dalam folder assets silakan bikin folder baru lagi untuk icons. Udah? Oke, kemudian dalam icons silakan masukkan logo yang tadi. Oke, sip. Ini buat kita taruh di mana? Sebagai logo aplikasi. Kalau teman-teman mau bikin sendiri sesuai ininya, boleh banget. Udah? Sudah? Oke. Kita simpen dulu ya. Kita simpen dulu, kemudian setiap progress itu kita record. Git add titik commit message-nya adalah adding dependencies and assets GTI. Sip. Push. Sip. Dah. Udah semua ya? Sudah. Oke. Ada yang error? Sudah. Terus tadi kalau kalian perhatiin namanya bukan, kan biasanya kita bikin aplikasi Flutter nih, terus muncul pas kita running itu
logonya logo default Flutter, kemudian namanya adalah sesuai yang kita masukin di sini. Ya nggak? Misalkan ini nama projectnya adalah idn_post. Nah, nama aplikasinya juga itu, ya nggak? Padahal kan kita mau bikinnya nggak kayak gitu, ya nggak? Namanya punya kita apa tadi aplikasinya? Yes, idn_post. Gimana caranya? Kita punya dua. Kalau Flutter itu kan dia multi platform ya, dan biasanya kalau mobile itu ya dua gitu. OS-nya apa aja? Android dan iOS. Ini dia bakal kasih tahu gimana cara ngubahnya di Android dan juga di iOS ya. Di Android cara ngubah nama aplikasi di mana? Ada yang udah tahu? Pernah nyari-nyari mungkin? Oke, kalau belum tahu kita buka di Android, udah. Kita buka lagi, nemu folder app, buka lagi. Dalamnya ada folder apa lagi? src, kita buka lagi, kita cari dalamnya ada apa lagi? Debug main profile, kita cari yang main, kita buka lagi. Di dalam folder main ada yang namanya Android manifest. Ada? Nah, untuk nama aplikasi itu ada dalam tag Android label. Nemu? Nah, ini kalau kita biarkan default, yang akan muncul ketika diinstal namanya adalah idn_post. Bagus apa enggak? Enggak ya. Jadi kita ubah sesuai, terserah nama kalian mau apa. Di sini idn_post. Nah, nanti yang kita install nama aplikasinya adalah idn_post. Oke. Kira-kira setelah kita ngubah-ngubah Android manifest perlu ngapain? Sebelum record, Android manifest kan salah satu folder atau file yang sangat-sangat krusial. Clean buat ngebersihin cache, terus abis Flutter clean, kita jalanin Flutter pubget buat menarik semua resources yang ada dari awal. Jadi nanti kebaca juga tuh ada perubahan idn_post ini, ya nggak? Karena kalau kita nggak ngejalanin itu, bisa jadi ada potensi nanti kita akan ada error atau namanya nggak berubah, gitu ya. Jadi sekalian, ini kan yang untuk Android. Nah, yang untuk iOS gimana, Miss? Dari kemarin kan kita berkutik hanya untuk Android ya, ya nggak? Nah, kalau kita mau ngubah-ngubah Android configuration, jelas kita harus mencari folder Android. Kalau folder iOS, kita harus mencari folder iOS. Nemu? Nemu ya? Silakan buka. Di sini ada yang namanya runner. Ada? Terus kalian nemu info.playlist. Disinilah tempat dimana kita bisa ngubah-ngubah konfigurasi, salah satunya adalah nama aplikasi. Diklik, cari yang namanya idn_post. Itu adalah nama aplikasi kita. Nemu nggak? Kalau di Mistia di line 16 nih, di sini. Nemu udah? Nah, ini adalah nama aplikasi kita. Kalau mau diubah, kita ubah di sini, kayak tadi. Post. Gitu ya. Walaupun dia multiplatform, tapi kadang ada beberapa konfigurasi yang dia harus spesifik ya. Dikonfigurasi melalui folder utamanya. Kalau Android ke folder Android, kita cari file yang terkait, yang iOS pun sama. Gitu ya. Oke, abis ngerubah-rubah file-file yang krusial atau yang file-file yang sensitif kayak gini, kita harus dan wajib melakukan Flutter clean untuk ngapus cache. Kemudian kita jalanin Flutter pubget buat nge-get semuanya, semua resources dari awal. Jadi perubahan-perubahan yang kita buat di file yang sensitif itu akan terbaca. Oke, sip. Terserah mau di-update di GitHub atau enggak ya. Oke. Itu sudah ya, nama aplikasi untuk Android dan juga iOS sudah kita konfigurasi. Untuk logonya, Miss, gimana cara konfigurasinya? Untuk logonya nanti aja, terakhir ya. Yang penting kita udah punya asetnya dulu ya. Oke. Silakan kalian lihat di root folder kalian. Itu kan ada beberapa ini ya, folder yang default. Karena kita di sini aplikasi POS ngejalaninnya mungkin cuma mau buat di mobile, feel free aja kita hapus yang Linux, yang macOS dan yang web.
dan Windows. Kalau kita bener-bener mau mobile aja. Tapi kalau ya kalian mau leave it default ya is okay juga gitu. Kalau misalkan dihapus emang pengaruhnya apa Miss? Jadi pengaruhnya kode kalian tuh spesifik ya. Buat platform yang kalian mau bikin kayak gitu. Karena mungkin Miss Tia nggak mungkin jalanin di Windows, Miss Tia delete ya. Delete. Jadi ini kita nggak butuh. Kemudian web ada kemungkinan Miss Tia jalanin ya. Jadi Miss Tia nggak hapus. Kalian juga yang nggak bisa emulatornya jalannya di web gitu kan. Kemudian untuk macOS, Linux nggak butuh juga. Jadi Miss Tia hapus. Jadi kita di sini mendelegasi ya ataupun merecognize apa sih yang nggak dibutuhkan gitu. Linux Miss Tia nggak butuh. macOS masih ada kemungkinan. Udah itu aja berarti. Miss Tia ngapus 2. Oke. Sementara itu dulu. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Ya. Oke. Siap. Oke. Ada yang ketinggalan? Punya problem sini sebelum kita berlayar lebih jauh? Ada yang mau tanya mungkin? Boleh? Belum. Oke. Kalau misalkan si Windows ini udah jatuh Miss, tapi kita tiba-tiba abis itu jadi abis itu mau bikin yang sesuai websitenya itu bisa ditambahin sendiri atau Bisa ditambahin sendiri. Ya. Apa lagi? Tanya dong. Siapa tahu ntar uji komnya dapat apa klien dari apa bisnis apa gitu ya, terus dia mau bikin aplikasi kasir. Kan ini real project banget nih, ada barangnya gitu kan. Dibanding dia aplikasi yang berbayar di luar yang pakai watermark, kita bikin sendiri. Full modification lagi. Gitu deh. Ya. Sebenarnya untuk SKL ya, sebenarnya itu tuh ada meeting. Jadi sebelum pembentukan kurikulum itu tuh ada meeting. Meeting koordinator sama biasanya kalau dulu ada Pak Dedi. Jadi Pak Dedi itu ada ininya lah, kontribusi untuk ngasih saran kayak gitu. Coba bikin ini, coba bikin itu. Tapi kadang terlalu kompleks gitu ya. Jadi untuk keputusannya itu diambil oleh koordinator. Jadi emang biasanya kita punya list dulu aplikasi apa nih yang mau dibikin. Biasanya juga ngambil dari real case. Jadi itu yang akan kita buat. Kayak gitu. Ya. Ya. mau izin sisiin disk dulu penuh. Ya, boleh. Miss boleh bawa hard disk gak Miss? Aku sisa 0,01 GB lagi. Hard disk. Tapi rata-rata tuh dari developer gitu loh. Terus aku mau di account ya. Hapusin sistem data dulu aja Bun. nah itu. Udah coba nih. Paling dapat 2 GB doang. Oke. Untuk penggunaan hard disk sama tuh case-nya sama penggunaan modem. Nanti bakal bisa komunikasiin dulu ya. Ada yang nanya? Ada yang udah dapet klien? Kan timnya sama nih. Tim uji komnya sama ya, jadi ya. Oke. Ntar SKL 2 lebih seru nih, kita pakai AI. Generator. Schedule generator. Kita pakai AI-nya Gemini. Miss ini kita modif UI-nya nggak? Kita lihat nanti ya. Untuk SKL 3 ini kita punya waktu sebulan maksimal. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik, biar uji komnya cepat. Ya. Kan tahun lalu misalnya nggak beli itu kayak gitanya. Terus kalau mau skip gimana? Jadi untuk tahun lalu itu kan sebenarnya sama-sama studi kasusnya itu QR scanner app. Cuma kompleksitasnya beda. Kalau yang tahun lalu itu kita cuma terbatas untuk scan dan generate. Fiturnya itu doang. Jadi nggak ada kita ngeprint, nggak ada.
Jadi beda, definitely beda sih sebenarnya dari tahun lalu. Beda banget. Kalau basket itu dari mana? Dari HP juga. Jadi kita ambil QR random. Ya, misalkan QR apa? Misalkan di apa? Kalian punya makanan ringan gitu kan, itu kan biasanya di belakang ada QR code, itu kita scan. Kayak gitu. Bisa. Barcode nggak sih Miss? Apa? Barcode. QR code. Kalau bar tuh yang lidi-lidi gitu kan? Iya, ini buat QR code. Kalau bikin aplikasi barcode Bisa. beda apa sama? Lebih simpelan bikin barcode doang. Miss, Ya. Flutter yang nggak bisa bikin apa? Ya tergantung kamu bikin apa. Sekarang di coding ada striknya Miss. Apa? Ada striknya. Iya. Nah, itu kayak Is there any question again while waiting nih? Nggak ada? Yang belum mesti tunggu ya. Yang belum apa? Sampai di tahap ini. Tadi berarti kita udah adding dependensi, kemudian adding aset, sama ubah nama. Itu dulu 3. Nanti abis ini kita lanjut bikin modularisasi. Kita bikin folder-folder dan file dulu ya, apa yang dibutuhkan. Data kelasnya gitu kan, untuk nyimpen data produk. Kalian kalau mau pakai gambar juga boleh, tapi itu bakal lama gitu ya. Kalau misalkan kalian udah punya gambarnya, is okay. Misalkan kalian udah punya apa, stok gambar nih, gambar-gambar laptop gitu kan, kalian mau bikin aplikasinya penjualan laptop, itu boleh. Di Edova tadi udah belum? Udah. Apa tuh digimanain? Ditunggu aja. Ya ditunggu aja. Ditunggu aja. Terus ya udah dimasukin respiratorinya, terus masukin logonya, terus namanya. Oke, udah semua ya. Alhamdulillah. Cekir udah? Udah? Ada yang ikut juara GCP? Apaan lagi tuh Miss? Ya itu dari Google lah. Dulu ada juara Android, sekarang juara Android udah nggak ada. Terakhir tahun 2022 juara Android. Biasanya Google emang bikin-bikin kayak gituan. Juara GCP, juara Android itu buat komunitas sebenarnya, tapi itu dapat merchandise yang unik-unik. Terus belajarnya juga fun banget. Terus ada sesi-sesi sinkronus ya. Jadi kalian ketemu sama mentor dan nggak bayar. Itu juara GCP. Dan pas kalian daftar nggak ada seleksi. Jadi kalau ada yang mau ikut, boleh banget. Pendaftarannya bisa sampai kapanpun, sampai 15 Februari. Karena 15 Februari itu bertepatan dengan deadline. Tapi untuk opening atau kick off-nya itu hari ini. Jadi masih bisa daftar kapanpun, sampai batasnya adalah 15 Februari. Tapi dimulai pekerjaan itu 15 Januari sampai 15 Februari. Dah? Udah bikin grup tiap kelompoknya? Dah, alhamdulillah. Kalau yang belum, silakan. Miss ya tunggu untuk nama Scrum Masternya ya. Silakan di PC aja nggak apa-apa. Miss, saya Scrum Master dari kelompok berapa? Gitu. Karena mau dikasih sosialisasi terkait A sampai Z-nya. Terus kalau nunggu besok boleh nggak? Misalnya kita ada yang belum datang. Boleh besok. Besok hari Jumat ya? Hari Sabtu kalian farm day nggak? Bukan yang next week Miss. Farm day? Oh, 10 grade ya? Penjungkan udah? When start? 1 bulan lagi Miss, kalau perlu. Yes ya? One month again ya? Iya. Holiday again, Masya Allah, tabarakallah ya. Last night when Isya, I'm the first time to pray jamaah. That's good. And then subuh also good. I'll not see you when subuh.
Lah, everyone can see. Use pink. You see, Naila. Yes. You ini haid ya? Kok you see? Kan udah mulai sholatnya. When you go. Oh, when I go. My zikir. Yes, sih. Because I'm a little bit masbuk. Kayaknya pelanginya sampai Mistia ya pelangi tadi pagi. I'm not playing this. Oh, so how tuh? Who? Who is that, Ayu? Who's that? Subuh prayer like ternyata sekusyuk itu ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bener tahu like auranya tuh beda aja gitu. Apa mungkin karena kalian baru bangun tidur gitu ya, masih khusyuk. Miss, yesterday I asked you to ini beside me, the one that command, you don't want. I want sih padahal. Ntar lah kalau ada ini mah opportunity. Oke. 9:45, so for make it fast, let's close our session by reciting hamdalah dan kafaratul majlis. Alright, see you after this. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.